Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Selamat berjumpa bersama Pak Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan berjumpa dalam keadaan sehat. Mari tetap sama belajar dalam meraih cita-cita. Pada kali ini Pak Ade ingatkan soal-soal materi kalor sesuai indikator meliputi menghitung kalor yang bukan suatu benda untuk menaikkan atau menurunkan suhu, menganalisis hubungan antara kalor dengan kenaikan suhu, zat dan jenis zat, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor dalam membawa zat, menerapkan aspek dalam menyelesaikan masalah. Minimum adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang bawah sehingga nanti memudahkan mengikuti penjelasan soal-soal berikut. Mudah-mudahan jenis-jenis soal ini membantu dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sebatang besi bermassa 500 gram mula-mula menyuhu 27 derajat Celcius. Jika kelenjar besi 450 Joule per kilogram Celcius, maka untuk menaikkan suhu menjadi 90 derajat Celcius dibutuhkan kalor sebesar. Dari data yang ada, ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem. Jawab yang bawah. M 500 gram sama dengan 0,5 kg, C 450 Joule per kilogram Celcius, T1 27 derajat Celcius, T2 97 derajat Celcius. Tanyakan Q-nya berapa. Ingat dari rumus di atas tadi, Q sama dengan M kali C kali T2 min T1. Sedangkannya 0,5 kg kali 450 Joule per kilogram Celcius kali 97 derajat Celcius kurang 27 derajat Celcius. Sederhanakan diperoleh angkanya yaitu Q sama dengan 15.750 Joule atau 15,75 kJ. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, harus ingat rumus-rumus yang bersesuaian. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Ada dua jenis zat X dan Y dengan massa zat X 2 kali massa zat Y. Kalor jenis zat Y 3 kali kalor jenis zat X. Perbandingan besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu yang sama antara benda X dan Y adalah, lihat yang bawah itu, jawab Mx sama dengan 2My, Cy sama dengan 3Cx, delta T1 sama delta T2 sama delta T. Ditanyakan Qx berbanding Qy sama dengan berapa? Qx berbanding Qy sama dengan Mx kali Cx kali delta Tx, My kali Cy delta Ty sama dengan 2My kali Cx kali delta T berbanding My kali 3Cx kali delta T. Nah, delta T-nya sama, coret, My sama My coret, Cx coret, dikumpulkan bahwa Qx berbanding Qy sama dengan 2 berbanding 3. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik. Ini hanya permainan daripada variabel-variabel yang ada. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik simak terus soal berikut. Untuk menaikkan suhu dari 20 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius dengan massa 800 gram, zat A diperlukan kalor 12.000 kalori. Dapat dipastikan kapasitas kalor zat A 150 kalori per derajat Celcius, kalorinya zat A 0,1875 kalori per gram derajat Celcius. 3. Untuk menaikkan suhu sebesar 50 derajat Celcius diperlukan kalor 7.500 kalori. Pernyataan yang benar adalah, lihat jawaban yang kanan bawah. Jawab M sama dengan 800 gram, T1 20 derajat Celcius, T2 100 derajat Celcius. 1. C, ingat kapasitas kalor, C sama dengan Q per delta T, 12.000 kalori per 100 kurang 20, hasilnya 150 kalori per derajat Celcius. Jadi nomor 1 benar. 2, ingat kalor jenis sama dengan kapasitas kalor per massa sama dengan 150 kalori per Celcius per 800 gram, hasilnya 0,1875 kalori per gram Celcius. Jadi nomor 2 juga benar. Nomor 3, Q sama dengan M kali C kali T2 min T1. Langsung angkanya.
800 gram kali 0,1875 kalori per gram Celcius kali 50 derajat Celcius sama dengan 7.500 kalori. Juga nomor 3 benar. Jadi pilihannya 1, 2, 3 benar adalah nomor E. Jadi begitu adik-adik, kalau soal bertingkat harus ingat semua rumus-rumus yang terkait. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal berikut. 100 gram es suhu min 4 derajat Celcius akan diubah menjadi air mendidih 100 derajat Celcius. Berapa besar kalori yang diperlukan bila kalori es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalori es 80 kalori per gram. Jadi perhatian perubahan wujud es di bawah kiri dari min 4 menjadi S0, S0 menjadi air 0, kemudian air 0 menjadi 100 derajat Celcius sehingga baris ketiga yang kanan bawah kita sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, Q1 sama saya S, MS kali CS kali delta TS ditambah MS kali RS sudah melebur. Sekarang naik dari 0 100 ditambah MS kali C air karena sudah berubah air kali delta T air. Masuk angkanya baris kedua. Q total sama dengan 100 kali 0,5 kali 0 plus 4 karena min dengan min jadi plus ditambah 100 kali 80 kalori per gram saat melebur ditambah 100 kali 1 kali 100 min 0. Sederhanakan dipola Q total sama dengan 200 kalori ditambah 8.000 kalori ditambah 10.000 kalori sama dengan 18.200 kalori atau 18,2 kilokalori. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, perhatikan permintaannya, perubahannya sampai di wujud apa. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Es balok masanya X gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air masanya 720 gram suhu 40 derajat Celcius yang ditempatkan pada sebuah bejana. Bejana tersebut tidak menyerap kalori. Jika kalori es 80 kalori per gram, kalori air 1 kalori per gram Celcius, semua es mencair dan keseimbangan termal tercapai pada suhu 10 derajat Celcius. Masa es balok adalah anggap yang suhu rendah adalah M2 sama dengan X gram, T2 0 derajat Celcius, yang suhu tinggi M1 300 gram, kalori es 80 kalori per gram, cair 1 kalori gram derajat Celcius, T campuran 10 derajat Celcius, T1 40 derajat Celcius, kalori 80 kalori per gram, ditanyakan MX berapa. Ingat, baris ke bawah, kalori yang lepas sama dengan kalori yang diterima. Ingat di sini dia dari 0 derajat, jadi melebur sampai suhu 10 derajat Celcius. Sehingga prosesnya, lihat baris ketiga, Q1 sama dengan Q2 tambah Q3, sama dengan M1 C1 delta T1 sama dengan MS kali S karena dia mulai S0 tambah MS kali C air kali delta T2 karena di sini sudah berupa air. Baris kedua, masukkan angkanya 320 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius kali 40 kurang 10 sama dengan MX kali 80 kalori per gram ditambah MX kali 1 kali 10 min 0, sederhanakan 9.600 gram sama dengan 90 MX sehingga MX sama dengan 9.600 per 90 gram, hasilnya 106,67 gram. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, lihat di sini keadaan awal dari S-nya yaitu mulai dari 0 sampai 10 derajat Celcius sehingga yang dulu adalah melebur sampai mencair 10 derajat Celcius. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. Masih terkait soal-soal yang berhubungan dengan indikator. Sebuah logam dengan massa 100 gram bersuhu 90 derajat Celcius dimasukkan ke dalam sebuah bejana berisi 300 gram air
bersuhu 20 derajat Celcius. Jika perlukan kalor hanya air dengan benda, suhu keseimbangan termal 40 derajat Celcius. Maka kalau jenis logam adalah, jawab yang bawah biru. Anggap yang suhu tinggi M1 sama dengan 100 gram, T1 90 derajat Celcius. Yang suhu rendah M2 300 gram, T2 1 kalori per gram derajat Celcius, T2 20 derajat Celcius, T campuran 40 derajat Celcius. Tanyakan C1-nya berapa. Ingat, dari aset black, baris keempat dari bawah, dilepas sama dengan T5, T1 sama dengan T2, sama dengan M1 C1 delta T1, sama dengan M2 C2 delta T2. Masuk angkanya baris ketiga, 100 gram kali C1 kali 90, min 40. Jadi kalau yang melepas, suhunya sendiri di depan, suhu campuran di belakang. Sedangkan untuk yang menerima sama dengan 300 kali 1 kali 40 kurang 20. Jadi suhu campuran di depan, untuk yang menerima suhu sendiri di belakang. Sehingga sederhanakan 5000 C1 sama dengan 6000. Sehingga C1 sama dengan 6000 per 5000 sama dengan 1,2 kalori per gram derajat Celcius. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terus. Ayo terus semangat menyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Air dengan massa 400 gram dan bersuhu 25 derajat Celcius dicampur air mendidih bermassa 200 gram dan bersuhu 95 derajat Celcius. Suhu campuran pada saat air dalam keseimbangan termal adalah, diketahui kalau air 1 kalori per gram Celcius. Jawab yang bawah biru. Yang suhu rendah kita anggap M2 sama dengan 400 gram, T2 25 derajat Celcius, M1 ini untuk yang suhu tinggi 200 gram, T1 sama dengan T2 karena sama-sama air, sama dengan 1 kalori per gram Celcius, T1 95 derajat Celcius. Ditanyakan TC atau suhu campurannya berapa. Dari aset black, baris keempat, Q yang dilepas, dengan yang diterima. T1 sama dengan T2. Atau M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. Garis ketiga, masuk angkanya 200 kali 1 kali 95 kurang TC. Ingat untuk yang lepas, TC yang di belakang. Kemudian 400 kali 1 kali, untuk yang 5 TC min 25. Garis kedua, sederhanakan 19.000 min 200 TC sama dengan 400 TC min 10.000. 19.000 ditambah 10.000 sama dengan 40 TC tambah 20 TC. Jadi 600 TC, angka sama angka gabung, variabel sama variabel digabung. 600 TC, baris terakhir sama dengan 29.000. Jadi TC sama dengan 29.000 per 600, hasilnya 48,33 derajat Celcius. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, soal-soal, tipe-tipe soal yang berhubungan dengan kalor dan asas black yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran jenisnya soal, tipe-tipe soal yang sering keluar dalam ujian tengah semester maupun akhir semester. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab dengan baik. Selamat mencoba soal-soal yang ada. Jangan lupa like, komen, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa.